I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meika Saja Afifah, NIM 3321028, jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Saya di sini akan menerangkan tentang inferioritas menuju superioritas milik Adler. Sebelum kita membahas tentang inferioritas ke superioritas, kita akan membahas mengenai biografi dari Adler sendiri. Adler atau dinamakan Alfred Adler dilahirkan di Wina pada tanggal 9 Februari 1870. Ia menyelesaikan studinya di lapangan pada tahun 1895. Mula-mula mengambil spesialis di dalam patologi dan kemudian dalam lapangan psikiatri, mula-mula bekerja sama dengan Freud dan menjadi anggota masyarakat psikoanalisis Wina. Adler tak hanya menjadi anggota saja di masyarakat psikoanalisis Wina, namun Adler dan Freud menjadi presiden masyarakat psikoanalisis Wina. Namun yang disayangkan dari Adler memisahkan dirinya dari Freud untuk mengembangkan teorinya sendiri, yaitu teori psikologi individual, yang pokok teorinya itu mengenai inferioritas menuju ke superioritas pada tahun 1935. Adler menetap di Amerika Serikat untuk mengembangkan teori itu. Di sana, dia melanjutkan prakteknya sebagai ahli penyakit saraf dan juga menjadi guru besar dalam psikologi medis di Long Island College of Medicine. Singkat cerita, Adler meninggal di Skotlandia pada tahun 1937 ketika sedang dalam perjalanan keliling untuk memberikan contoh-contoh dari konsepnya tersebut. Nah, di teori Adler mengenai psikologi individual milik Adler, Adler mengatakan bahwa manusia lahir secara lemah dan kelemahan itulah yang menjadikan manusia selalu berpengaruh terhadap sosialnya atau membutuhkan sosialnya. Nah, dari kelemahan tersebut, pendapat Adler nih mengatakan bahwa manusia itu bisa mencapai kesuksesannya atau mencapai kesuperioritas itu tersendiri. Nah, untuk psikologi individual sendiri itu menyajikan pandangan yang optimis tentang manusia dengan menitik beratkan sepenuhnya pada konsep kepedulian sosial atau social interest, yaitu sebuah perasaan kesatuan dengan seluruh umat manusia. Itu menurut Adler mengenai psikologi individual. Oke, setelah itu kita akan membahas teori lain dari Adler, yaitu ada 6 teori, dan ada juga nanti kita membahas tentang self, terus gaya hidup atau lifestyle gitu. Untuk itu kita bisa lihat video berikutnya. Dah. Teori Adler. Yang pertama, perjuangan atau superior sebagai satu-satunya kekuatan dinamis yang melatar belakangi aktivitas manusia. Yang kedua, persepsi subjektif membentuk perilaku dan kepribadian. Yang ketiga, semua fenomena psikologis disatukan ke dalam self. Yang keempat, manfaat aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang interest sosial. Yang kelima, semua potensi manusia dikembangkan sesuai dengan gaya hidup dari self. Yang keenam, gaya hidup dikembangkan melalui kekuatan kreatif. Nah, setelah kalian melihat dari 6 teori Adler, sekarang saya akan menjelaskan mengenai konsep inferioritas menuju ke superioritas. Nah, inferioritas sendiri itu merupakan kekurangan diri yang nyata memang berdasarkan individual yang lemah secara fisik,
tidak terampil dalam menghadapi tugas-tugas yang harus diselesaikan. Nah, superioritas sendiri itu merupakan berjuangnya untuk sukses melakukan hal-hal yang menjadi lebih baik untuk mencapai final atau kesuksesan itu sendiri. Nah, untuk lebih meyakinkan mengenai konsep Adler tentang inferioritas menuju ke superioritasnya, saya mengangkat video dari Kak Asti Krisanti mengenai hidupnya yang dia dimana mempunyai kekurangan sejak lahir, tidak memiliki kedua tangannya, namun ia masih mempunyai tekad untuk berjuang melanjutkan kehidupannya selanjutnya. Oke, langsung saja kita bisa lihat video dari Kak Asti Krisanti. Sekidat. Saya Asti Krisanti. Saya telah menyandang disabilitas tanpa kedua tangan sejak lahir. Meskipun demikian, saya harus tetap bisa mandiri dengan menjalani aktivitas sehari-hari dengan menggunakan kedua kaki saya. Saya pun telah bekerja sebagai staf honorer perpustakaan di salah satu SLB swasta dan juga tengah menjalani kuliah jarak jauh di universitas. Merupakan video dari Kak Asti Krisanti yang saya angkat untuk menjadi contoh konsep inferioritas menuju ke superioritas. Nah, inferioritas dari Kak Asti sendiri yaitu beliau, Kak Asti ini memang memiliki sebuah cacat fisik dari lahir yang dimana ia mempunyai keterpurukan terdalam karena ia berpikir bahwa hidupnya mungkin sampai sini, gak bisa lagi untuk mempertahankan kehidupannya karena dengan tidak punyanya kedua tangan membuat dia down dan tidak bisa melakukan kehidupannya kembali kayak gitu. Namun superioritas dari Kak Asti ini meningkat nih, yaitu dia mau berjuang untuk sukses, untuk menghidupi kehidupannya dan keluarganya seperti itu dengan cara ia masih tetap aktif dalam kehidupan serta ia pun sekarang menjadi konten kreator di salah satu aplikasi di internet seperti itu, dan dia juga menjadi motivator tersendiri sih. Tuh, terima kasih Kak Asti Krisanti. Saya Meika Saja Afifa mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut teori Adler selanjutnya mengenai gaya hidup dan self atau lifestyle-nya dari Adler. Terima kasih. Bye. Diri yang kreatif. Puncak prestasi Adler yang paling menentukan perilaku atau penggerak utama yaitu mujarab kehidupan yang membawa hereditas dan lingkungan, membangun sikap terhadap kehidupan dan hubungan dengan dunia luar.